Israel menyerah saja dan mundur. Kematian ratusan prajurit Israel di Gaza sudah jadi pertanda buruk kehancuran dan kekalahan Zionis. Start a new phase in this conflict. It will destroy any remaining hopes of a two-state solution, and I think that's a very dangerous side. Tentara Pertahanan Israel IDF telah mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan ratusan anggotanya. Hal itu merupakan pertanda apa yang mungkin terjadi di masa depan karena mereka belum mencoba memasuki wilayah perkotaan yang sudah padat penduduknya, seperti kota Gaza yang akan menjadi tantangan militer yang sangat besar. Militer Israel sudah semakin dekat, namun saat ini sebagian besar bergerak melalui desa-desa sekitar. BBC melaporkan beberapa hari lalu, Hamas menyergap pasukan Israel saat konvoi memasuki Gaza. Beberapa orang berada di dalam kendaraan pengangkut pasukan yang modern dan tidak dapat ditembus, namun kemudian dibakar dengan rudal anti-tank buatan Rusia. Kemudian Al Jazeera melaporkan 4 kendaraan militer Israel hancur di Beit Hanun. Hamas mengatakan para pejuangnya menghancurkan 4 kendaraan militer Israel dengan peluru anti-lapis baja di Beit Hanun, Gaza Utara. Tamer Karmot dari Institut Doha mengatakan kepada Al Jazeera, apa yang terjadi di Gaza di bawah pengawasan komunitas internasional sungguh luar biasa. Keterlibatan dan diamnya komunitas internasional terhadap kejahatan perang ini, Israel melakukan pemboman karpet terhadap kamp pengungsi terdapat di jalur Gaza. Sungguh gila Israel menggunakan taktik perang ini sekarang. Saya pikir apa yang terjadi adalah mereka merasakan apinya. Memasuki Gaza bukanlah sebuah piknik dan mereka tahu itu. Dan Hamas melawan dengan sangat keras. Jadi yang mereka lakukan sekarang adalah memusnahkan seluruh lingkungan dan meratakan bangunan. Pada dasarnya apa yang mereka katakan kepada Hamas menurut pendapat saya adalah kami tidak ingin terjadi perkelahian jalanan. Kami siap untuk melenyapkan kota Gaza. Pertempuran jarak nol Brigade Al-Qassam, strategi pasukan komando Hamas menghancurkan tank Merkava Zionis Israel. Begini penampakannya. Perlawanan pejuang Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds ini terkenal dengan sebutan pertempuran jarak nol. Pasukan Al-Qassam berhasil menembus dan membombardir pos militer Israel, pemukimannya, tempat berkumpul dan sejumlah pos lain dengan serentetan serangan roket secara berkelompok. Al-Arabiya melaporkan pasukan khusus Hamas Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds telah memasuki wilayah pendudukan Israel menuju pangkalan militer Sikim. Grafik pertempuran Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds menembus wilayah yang diduduki Israel di luar Gaza seperti yang dilansir Al-Arabiya. Bentrokan bersenjata sedang berlanjut. Sengit, pasukan Hamas memasuki Sikim dari darat, laut, dan udara. Operasi ini merupakan serangan balik menembus wilayah yang diduduki Israel di luar jalur Gaza. Dilansir oleh Pusat Informasi Palestina atau PIC menyebutkan, kemarin malam pasukan Zionis mengakui menggelar 150 operasi udara untuk mengevakuasi 260 tentara yang terluka. Brigade Al-Qassam menghancurkan 2 kendaraan Zionis di poros barat laut kota Gaza dengan peluru Al-Yasin 105.
Tank Merkava yang diledakkan Brigade Al-Qassam dengan pertempuran jarak nol dilansir dari media Al-Qassam dan Al-Quds Brigades. Brigades Al-Qassam mempublikasikan video bentrokan mujahidinnya dengan pasukan Israel Zionis yang menembus wilayah Juhar al-Dik. Brigade Al-Qassam juga mengumumkan bahwa pejuangnya terlibat dalam bentrokan bersenjata dengan pasukan Zionis yang menembus daerah Al-Amur sebelah timur Khan Yunis dan menghancurkan 2 tank dan sebuah bulldozer dengan peluru Al-Yasin 105. Akun Telegram Brigade Al-Qassam juga masih sempat memposting bentrokan sengit yang dilakukan oleh mujahidin di jalan-jalan Beit Hanun dan menghancurkan sejumlah kendaraan militer Zionis Israel di sela-sela pertempuran jarak nol. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, menghujani Tel Aviv dengan serangkaian roket dan rudal pada Jumat malam sebagai reaksi pembantaian pendudukan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Brigade Al-Qassam juga membom pangkalan militer Israel Ra'im dengan serangan rudal. Pertempuran jarak nol adalah pertempuran yang dilakukan pejuang Hamas dari pasukan Brigade Al-Qassam dengan menempelkan hulu ledak pada bagian lambung maupun pintu belakang tank Merkava. Aksi heroik ini dilakukan seorang pejuang yang berlari mendekati tank yang sedang bergerak maupun yang berhenti, diikuti dengan tembakan roket anti-tank setelah eksekutor pertempuran jarak nol berhasil menjauh pasca menempelkan hulu ledak anti-tank. Tembakan RPG ditujukan agar ledakan pelindungan anti-tank Merkava terpicu sekaligus memicu hulu ledak yang ditempelkan di lambung atau di pintu evakuasi personil tank sebelumnya. Seperti dilansir media Pusat Informasi Palestina Jumat kemarin, Mujahidin Al-Qassam mengejutkan pasukan Zionis di sebelah barat Erez dan bentrok dengan pasukan Zionis pada pertempuran jarak nol. Brigade Al-Qassam menargetkan kendaraan Zionis dengan memasang hulu ledak roket anti-tank tepat di lambung tank Merkava 4 yang sedang bergerak maupun yang berhenti. Pemasangan hulu ledak di lambung tank Israel diikuti dengan tembakan RPG saat eksekutor menjauh dari tank yang dipasangi hulu ledak anti-tank. Hulu ledak anti-tank yang sudah bertempel pada tank selanjutnya ditinggalkan eksekutor dan menjauh dari sasaran hingga mudah dieksekusi tim RPG. Brigade Qassam juga menargetkan pasukan Zionis yang bersembunyi di sebuah bangunan di barat laut Beit Lahia dengan peluru tembakan mortir dan juga roket.